Ya, selamat siang. Siang, Pak. Mata kuliah kita ini namanya pengantar optimisasi, ya. Pengantar optimisasi. Kata lainnya, optimisasi itu dari bahasa bahasa serapan, ya. Optimization. Ada juga orang mengatakan optimasi. Nah, saya rasa kan boleh cek nanti Kamus Besar Bahasa Indonesia apa yang cocok, optimisasi atau optimasi. Karena kalau bahasa serapan kan, kalau organisasi ya lah. Optimization artinya optimisasi, bukan optimasi. Nah, tapi kebanyakan orang optimasi. Kalau saya selalu menggunakan kata optimisasi. Nah, kata lain untuk optimisasi itu bisa juga pemrograman matematika, ya. Jadi mathematical programming, optimization itu sama saja. Jadi kalau di S2 kita nama mata kuliahnya mathematical programming atau program matematika, pemrograman matematika. Oke, jadi seperti katanya optimisasi kayak apa kata seharian kita, optimis ya, optimis. Jadi seberapa optimis kita dalam mengambil keputusan. Jadi kalau kita menggunakan tersedia berapa sumber-sumber, ya, sumber-sumber daya yang tersedia, kita ingin memproduksi suatu produk, bagaimana kita memanfaatkan sumber-sumber ini sedemikian sehingga kita bisa memperoleh keuntungan yang besar, dan prinsip ekonominya seperti itu. Nah, kita mungkin lebih banyak dalam perkuliahan ini aspek matematikanya, tapi nanti saya kasih juga project, ya, kerja kelompok untuk membahas masalah-masalah dunia nyata gitu. Kalian modelkan, kemudian kalian selesaikan kasusnya. Oke. Nah, kita lihat kembali model yang pertama dalam bahan kuliah kita minggu lalu, yaitu masalah PT Planning. Saya tidak akan membahas model itu. Saya harap kalian sudah membacanya dan bisa memodelkannya. Saya tuliskan model matematikanya, maksimum Z. Ini sudah saya isi tadi. Belajar Z 3x1 ditambah 2x2 kendala terjemahan dari apa? Constraint, ya, constraint atau pembatas yang membatasi kita dalam pengambilan keputusan. X1 ditambah 2x2 kecil sama dengan 6. Ini kita kasih tanda 1, kendala yang pertama, ya. Kemudian ada 2x1 ditambah x2 kecil sama dengan 8, kendala kedua, ya, kendala kedua. Masih ingat kalian kendala satu ini itu apa? Sumber dayanya apa nih? Dengan dari cerita yang lalu, benar salah saya, pemodelan pertama itu bahan mentah, ya. Nah, ini bahan mentah A, itu kendala untuk bahan mentah B yang kedua, ya. Kemudian ada kelebihan produksi, kendala ketiga, min x1 ditambah x2 kecil sama dengan 1, kendala ketiga. Kemudian x2, cat x2, cat dalamnya. Nah, ini tidak boleh lebih dari 2 ton produksinya. Nah, ini namanya, berikutnya adalah kendala tidak negatif. X2 bisa sama. Nah, ini namanya kendala negatif, ya. Ini. Nah, kalian lihat batasan ini menunjukkan bahwa solusi kita nanti kalau dalam koordinat kartesius berada pada kuadran pertama nanti. Tidak mungkin kita memproduksi cat yang di 1 ton kan mungkin, kan? Ya. Kalau nol boleh aja tidak memproduksi, berarti kan, tapi negatif tidak mungkin. Ini namanya kendala. Nah, ini namanya tujuan, fungsi tujuan.
objektif. Kita sebut juga objektif kita ya, tujuan kita. Nah ini fungsi kendala. Nah kalian lihat itu linear semua kan? Linear. Linear, ini linear, ini linear, ini linear. Makanya namanya program linear. Ya. Nanti akan kalian jumpai nanti ini kuadratik, ini linear. Bisa juga kalian temui ini linear, ini yang kuadratik. Ada juga yang model yang variabelnya itu nilainya kalau tidak 1 0, kalau tidak 1 0. Nah, misalnya dalam masalah penugasan nanti, kalau x1-nya x1 0 berarti pekerja 1 tidak ditugaskan. Kalau nilainya 1 berarti dia ditugaskan. Nah gitu. Nah, ada lagi nanti yang itu namanya binary programming, program biner ya. Ada nanti integer itu di samping dia tidak negatif, tetambah syaratnya bilangan bulat. Nah, tidak mungkin kita membeli 8,5 ekor kerbau. Mungkin kan? Atau kita mengirim mahasiswa sebanyak 5,2 orang mahasiswa, mungkin kan? Jadi keputusan kita harus bilangan bulat. Itu nanti ada tekniknya ya. Nah ini bentuk umumnya. Jadi inilah salah satu contoh sederhana ya untuk masalah kita. Nah ini bisa kita selesaikan dengan grafik. Kita buat grafik untuk ini aja dulu. Untuk constraint-nya kita buat grafik. Nah, ini kita buat x2 di sini. Sini kita buat x1. Nah, kita lihat yang pertama dulu. Yang pertama apa? X1 ditambah 2x2. Kita lihat garisnya. Kalau garis sama dengan, itu garis benar. Bisa kalian buat gambar ini kan mudah kan? Untuk kita buat ini dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Ini titik asal. 1, 2, 4, 5, 6. Untuk yang pertama ini, kalau x2 nya 0 berarti x1 nya 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. Kalau x1 nya 0 berarti x2 nya 3. Oke. Sambung dia nih. Buat garis lurus ya. Benar-benar lurus ya. Kalau nggak lurus baik umur. Jadi bisa lurus ya. Anggap lurus ya. Awalnya agak melengkung ya. Biasanya saya bawa roll ini. Kita ulang lagi lah. Lebih lurus lagi tadi. Nah ini garis, itu garis ya. Garis x1 tambah 2x2 sama dengan 6. Nah kalau untuk kecilnya kemana arsirannya? Ke bawah. Ke bawah kenapa? Ya. Karena dia kecil. Ambil aja titik ujinya 0. 0,0 sini kan? 0, 0. Itu nggak kecilin 6, betul. Oke. Jadi kita buat seperti ini. Tandai aja ini nomor 1. Ya, nomor 1 ya. Kalau kita arsil pakai ini nanti terlalu rame. Ya, 1. Oke. Oke. Nah. Oke. Nanti kita lihat lagi yang kedua. Yang kedua adalah buat garisnya dulu. Kita lihat garisnya dulu. 2x1 tambah x2 sama dengan 8. Untuk x2 nya 8 jauh ke atas ya. x1 nya dulu 4 ya kan? 1, 2, 3, 4. Kalau x1 nya 0, x2 nya 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jauh. Pak Mas Hadi cocok ini ya. Mas Hadi sampai ke atas bisa deh. Nanti kalau saya tidak atas kursi aneh juga semua ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aja. 8 nya ini x2 ya. 1,
Oke. Oke. Enggak ini. Enak. Enak. Iya, Pak. Nah, sama arsirannya ke bawah enak. Oke, buat tanda 2. Ini 2. Arsiran, tunjuk arsirannya 2. Selesai, ini untuk kecil ya. Kita lihat ini lagi. Yang ketiga, min X1 ditambah X2 kecil sama dengan 1. Kalau X2-nya 0, yang sama dengannya dulu ya, garisnya kita buat dulu. Kalau X2-nya 0, X1-nya min 1 ya. Iya, Pak. X1 min 1 di sini ya. Oke. Kalau X1-nya 0, X2-nya 1. Sini ya. Oke. Bukan. Ya. Kemana arsirannya? Ke sana, ke sini? Ke sini. Ke sini. Bukan ke sana kan? Ke sini. Kasih uji. Ambil 0 di sini. Ini 0. Taruh 0 sini. Ini buat kecil ya. 0. Betul nggak kecil ya? Betul kan? Betul. Nah, berarti ke bawah nih. Ke sini ya. 3. Nah, itu ya isyarat. Jangan sampai nggak bisa pula menghasil. Nah, tinggal ini. Yang keempat, X2 ambil garisnya dulu. 2. Ini ya. Oke. Ini X2, ini ke bawah enak. Oke, yang keempat ya. 4. Nah, selesai. Tinggal yang ini. Oh, ini harusnya terlalu ke atas. Kita buat. Sebaiknya kalian menggambarnya dengan kertas itu nanti ya. Ada kertas apa? Yang peta-peta itu ya. Aku peta-peta apa namanya? Kotak-kotak ya. Kotak-peta. Kotak-kotak. Ya, atau kalian buatlah yang bagus supaya perpotongannya nampak nanti. Oke, nampak. Oke. Nah, sekarang ini apa namanya yang kelima? Ini kecil mana 2 ya. X1 besar sama dengan 0 kemana perginya? Ini. Oke. Ini yang kelima ya. X1 kan besar dari 0 ke sana ya. Oke. Yang kelima. Yang keenam, X1 X2 besar dari 0. Berarti ke atas ya? Ke atas. Yang keenam. Yang terbalik. Ada masih buat yang kelima sini. Salah. 6. Oke, ke bawah. X2 nya negatif. Oke? Nah, jadi irisan dari semuanya ini dapatlah kita daerah yang saya arsir ini. Saya arsir merah. Oke? Nah, ini dia. Kita arsir merah. Arsir merah. Ini dia. Oke. Nah. Ini arsir merah. Jadi irisan dari arsir-arsir kita tadi, ini di sini, perpotongannya di sini ya. Irisannya. Perpotongannya. Oke. Nah. Masuk ininya ya, batasnya semuanya. Oke. 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 Nah, Pak. Nah, daerah yang kita arsir ini namanya daerah solusi. Apa namanya? Daerah penyelesaian atau himpunan penyelesaian. Oke. Nah, jadi yang semua ini, ini. Semua titik-titik, pasangan titik-titik X1, X2, X1, X2 yang berada di dalam daerah
yang berwarna merah ini adalah solusi dari masalah kita ini. Ini namanya apa namanya? Daerah solusi atau penyelesaian atau daerah layak. Oke, layak. Layak karena dia berada di kuadran pertama. Ini layaknya di sini. Dia tidak negatif, layak. Kalau ada yang negatif, tidak layak. Oke, daerah solusi atau daerah yang layak. Oke. Nah, jadi setiap pasangan titik-titik x1, x2 yang ada di dalam daerah solusi adalah solusi dari persoalan kita ini. Nah, di antara semua solusi itu ada solusi yang terbaik. Nah, kok banyak solusi itu? Solusi terbaik atau solusi optimal. Nah, untuk maksimum Z berarti solusi yang kita cari adalah solusi yang memberikan nilai Z yang terbesar, maksimum terbesar. Kalau nanti masalah kita minimisasi atau meminimumkan fungsi tujuan, jadi solusi yang kita cari adalah solusi memberikan nilai yang paling kecil. Oke? Nah, itu dipahami ya. Nah, itu penting itu. Jadi menurut teori program linear, ya kita tidak bahas teorinya terlalu dalamnya. Solusi optimal dari program linear terjadi pada salah satu titik sudut dari daerah solusi. Mana titik sudutnya itu? Ini tertandai lain-lainnya. Warna apa ya? Kalian suka warna apa? Warna ini Pak. Boleh. Ini warna ini Pak. Ini titik sudut 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 titik sudut. Nah, sebelum kita mencek setiap titik sudut, kita cari dengan cara lain yang lebih cepat. Kalau titik sudutnya banyak kali kita mencek titik sudutnya nanti. Oke, kita label dulu ya. Ini kita kasih nama A, ini B, ini C, ini D, ini E. Oke. Dan ini saya hapus ya. Nah, cara pertama yaitu mencek Pak, itu apa? Ini. ya. Ya masuklah. Berarti itu yang F, Pak. Ini ada origin ya. Kalau origin berarti titik asal itu 0,0 ya. Ya. Boleh kalian kasih A di sini boleh juga enggak apa-apa. Oh, dalam bahan ajar saya itu A gitu ya. Oh, oke lah. Supaya kalian jangan bingung ya. Oke. Kita buat ini A ya. Kita label ini A. Iya, oke. Paham. Supaya sama dengan yang mencatat. Ini kita label A. Ini B, ini C, ini D, ini E, ini F. Oke. Jadi A, B, C, D, E, F adalah daerah solusi. Setiap titik yang ada dalam daerah solusi adalah solusi dari ini. Tetapi kita mencari solusi terbaik. Ya. Untuk maksimisasi kita cari solusi yang memberikan nilai Z paling besar. Nah, teori program linear mengatakan solusi program linear terjadi, solusi optimal program linear terjadi pada salah satu titik sudut. Mungkin kita cek semua ini banyak nih. Tak terhingga ya. Kata Pak Marah itu masa dia tak terhingga banyak nih. No, berapa nih buat ini? Apalagi dia tidak integer ya. Bilang real enak. Tak terhitung. Uncountable ya. Enak, uncountable. Bilang real uncountable. Oke. Kalau bilang rasional masih uncountable ya enak. Oke. Nah, jadi kita cari. Nah, cara cari pencarinya kita cek
kita lihat nilai fungsi tujuan dulu. Kita punya fungsi tujuan Z sama dengan, oh ini salah, Z sama dengan 3x1 ditambah 2x2. Coba ambil Z sama dengan 6 dulu, 6. Gimana cara mengambil Z sama 6? Nah, itu terserah aja pilih. Tapi pilihnya smart ya. Nah, yang bijak. Sehingga nanti usahakan kalau kita buat garis, nanti garis itu berada dalam daerah ini nanti. Ya. Nah, kita lihat kemana dia bergerak. Z sama dengan 6. Nah, coba kita buat. Jadi kita dapatkanlah 3x1 ditambah 2x2 sama dengan 6. Nah, buat garis. Buat garis. Kalau x1-nya 0, x2-nya di mana? 3. Oke, 3 di sini ya. Kalau x2-nya 0, x1-nya 2. Oke, nah, kita buat garis. Orange. Hubungkan. Oke. Nah, kita tanda di sini. Ini ketika Z sama dengan 6. Oke. Nah, coba kita naikkan sedikit. Naikkan nilai Z menjadi, karena kita memaksimumkan ya, menjadi dalam catatan kuliah menjadi 9 misalnya, supaya mudah kita gambarkan. Jadi dapatlah kita 3x1 tambah 2x2 sama dengan 9. Kalau x1-nya 0, x2-nya 4,5. Iya? Iya. Oke, sini kita buat ya. X2-nya 0, x1-nya 3. Oke, sini ya. Nah, lihat. Ya. 4Z sama dengan 9. Nah, 2 ini sudah cukup untuk kalian melihat ya, bahwa garis ini sini bergeraknya. Dia pasti sejajar karena dia punya gradien yang sama kan? Ya, pasti sejajar. Garis sejajar ketika gradiennya sama, dia sejajar ya. Nah, nanti boleh kalian ambil pakai roll gitu. Nah, digeser. Mana roll? Nah, begini. Ini aja. Bergerak di sini. Nah, kalian lihat ini. Daerah terakhir yang disentuh oleh garis ini sebelum meninggalkan daerah solusi mana? Titik C kan? Iya, Pak. Ah, coba kalian lihat. Bergerak dia. Ini pas. Jadi dapatlah kalian nanti. Nah, di sini. Nah, Z. Ini Z optimal. Nah, berarti optimal itu terjadi pada titik C. Nah, titik C. Jadi daerah terakhir yang disentuh oleh garis. Nah, garis ini namanya, kalau dia maksimum namanya garis isoprofit. Profit untung ya. Isoprofit. Ya, daerah terakhir disentuh oleh garis isoprofit sebelum meninggalkan daerah solusi, yaitu daerah solusi ya, daerah solusi, sama solusi sini. Daerah solusi terakhir disentuh oleh garis profit sebelum meninggalkan daerah solusi, yaitu titik C. Nah, itu artinya solusi optimal terjadi pada titik C. Nah, kan? Cara kalian mencek itu, solusi optimal sebuah program linear, yaitu dengan mencek
garis fungsi tujuan, ya. Kalau dia maksimisasi kita namakan ISO profit, kalau dia minimisasi namanya ISO cost, ya. ISO cost. Saya nggak tahu apa ISO, tapi nggak bisa saya terjemahkan. Terjemahkan bahasa Jawa ISO lah ya, Pak. ISO, biaya ISO, orang ISO. Ada Jawa sini nggak? ISO Pak ISO. Apa? ISO bisa. ISO, kamu Jawa ya? Iya, ISO. Oke, ada pertanyaan? Nah ini terserah saja. Bahasa banyak menanya saya bagaimana milih Z ini Pak. Terserah saja. Pokoknya kalian bisa melihat pergerakan dari ini. Cukup dua saja. Terus kalian ambil saja rom garis. Kalau gambar kalian, grafik kalian ininya sama itu kan ada masalah, pasti dapat itu. Jadi daerah terakhir yang disentuh oleh garis ISO profit ini sebelum meninggalkan ini, dia akan terus sini kan, tambah terus sini dia. Oke, adalah titik C. Titik C inilah solusi optimal. Nah titik C ini perpotongan dari mana? Titik C adalah perpotongan garis apa ini? X1 tambah 2 Yang satu apa? X1 tambah 2 X1 tambah 2X2 sama dengan 6 dengan 2 X1 tambah X2 sama dengan 8. 2X1 tambah X2 sama dengan 8. Nah ini kalian selesaikan. Nah, misalnya pakai eliminasi, apalah kalian X1 nanti 3,1/3, X2 sama dengan berapa itu? 10. X1 1/3, nanti kalian dapatkan Z sama dengan 3 kali 3/3 ditambah 2 kali 1/3, 4 dapat 12, 2/3 ya. Ini 12, langsung aja lihat 12. Ya. Nah itu solusinya, solusi optimal. Ya. Jadi keputusan kita kembali ke model kita, keputusannya sebaiknya perusahaan itu dalam satu putaran produksi itu memproduksi 3/3 ton cat jenis 1 dan 1/3 ton cat jenis 2, dan dia akan mendapat keuntungan 2/3 dalam berapa ribu atau juta gitu ya. Sudah kita sederhanakan angka-angkanya. Oke, tidak ada yang susah kan? Di mana apanya? Kira-kira susahnya? Enggak susah ya. Oke. Itu pelajaran dasar saja itu ya. Dari aljabar linear mencari daerah penyelesaian sebuah pertaksamaan kan gitu. Ya. Nah, kalau sudah bisa kita lihat. Oke. Oke. Nah, supaya jelas mungkin di sini saya perlu di sini. Mana yang bagus? Di sana terus di mana sini lah ya. Ini udah. Bagus ya. Kalau nggak banyak seperti ini, titik sudutnya bisa juga kalian cek ini ya. Cek ini ya.
buat tabel seperti ini ya. Titik sudut, nilai fungsi tujuan, perangan. Nah, mulai dari sini A 00, ya nak? A 00 ya. Nilainya pasti 0 ya nak? Oke, perangan nggak usah buat keterangan. B berapa titiknya tuh? 40 40 ya. Berapa? 12. C yang tadi ya nak? Berapa tadi? 3 per 3, 7 per 3, 10 per 3, 4 per 3 ya nak? 4 per 3 ini tadi dapat 12, 2 per 3. D berapa itu? Kalau balan ini dapat 2,2 ya. Berapa Z nya? 6 tambah 4 10 ya. E berapa? 1,2 ya. Ya, 1,2. Bisa lihat perpotongannya itu ya. Berapa? 7. F berapa? F 0 1 berapa? 2. Ah, mana kali besar ini ya nak? Optimal. Gitu ya. Bisa. Itu cara kalian mencet setiap sudut. Nah, tapi ini lebih apa? Lebih banyak orang seperti ini. Biar nampak vektornya kan. Nah, nampak matematiknya. Kalau ini ngitung-ngitung aja. Ya. Banyak ilustrasi orang seperti ini. Jadi kan kedua-duanya harus kalian pahami. Ya. Cara. Nanti kita lihat cara tidak menggambarkan. Cara tidak menggambarkan, tapi kita bisa membuat semua kemungkinan dari solusi. Ya. Tapi kita hubungkan juga dengan grafik kita nanti. Ya. Nah, sekarang kita lihat macam-macam solusi dulu. Jadi solusi ini namanya solusi tunggal. Solusi optimal tunggal. Nah, kalau begitu ada solusi yang optimal banyak? Ada. Nah, saya kasih contoh ya. Saya ilustrasikan saja. Kita buat ini X2 sini. Ini ada X1. Misalnya daerah solusi saya ini. Oke? Ini daerah solusi. Ini A, B, C, D, E. Ini daerah solusi kita ya. Setelah kita gambarkan, kita dapat daerah solusi kita ini. Oke? Nah, ini daerah solusi kita ini. Kemudian nilai Z kita diambil pertama Z kita seperti ini, Z1. Kemudian Z2 seperti ini. Nampak pergerakannya ke sini, geraknya ke sini. Lalu terakhir ternyata dia berimpit dengan ini. Nah, ini Z optimal. Jadi daerah terakhir yang disentuhnya adalah segmen garis DC. Ya, enggak? Nah, bisa terjadi matematiknya, bisa terjadi. Nah, ini. Oke. Oke, jadi garis ISO profil yang kita buat garis optimal berimpit dengan segmen garis, penggalan garis
DC. Apa artinya ini menurut kalian? Artinya semua titik-titik yang terletak antara D dan C, termasuk D dan C juga. Jadi semua titik-titik D dan C dan titik-titik di antara D dan C sini berapa banyak? 4 tebal ya. Ya, bilang Ariel ya. Tak terhitung semuanya adalah solusi optimal. Ya. Nah, ini contoh solusi optimal banyak. Ini artinya semua titik-titik, ya, titik-titik di dalam, kita buat lagi, tidak usah, di dalam titik-titik yang terletak, ya, yang terletak pada segmen garis DC memberikan solusi optimal. Nah, ini namanya solusi optimal banyak, atau dalam bahasa Inggrisnya multiple solution, optimal solution. Oke. Nah, solusi optimal banyak, ganda. Oke. Banyak. Berapa banyaknya? Dia banyak. Jadi seorang pengambil keputusan dia bisa ambil sembarang suka dia loh. Ini nah, pokoknya semua titik-titik di sini memberikan solusi optimal. Oke? Ada pertanyaan? Oke? Nah, bisa terjadi. Nah, kalau bentuk umumnya bisa kita buat seandainya kita buat di sini X1, ya. Titik di sini kita misalkan ini X1 1 sini, X2 1 sini, yang sini kita buat X1 double aksen, ini X2 double aksen misalnya, ya. Jadi solusi optimal itu X1 X2 optimal bisa kita buat lambda, ya, X1 aksen X2 aksen ditambah 1 kurang lambda. Oke. X1 double aksen X2 double aksen. Ini bobot, ya. Nilai lambda itu terletak dari 0 sampai 1. Oke? Ya. Bobotnya. Ini letak sebuah titik dalam sebuah segmen garis, ya. Ini dia. Kalau lambdanya 0, di mana letak X1 X2 optimal? Di titik apa? C. Ya nggak? Di C kan? Ya kan? Kalau lambdanya 1, di mana solusi optimalnya? Titik D. D kan? Ya kan? Nyambung? Urunya yang mana sih ini? Nyambung? Ulang ya. Ini, ya. Ini bentuk umum solusi optimal ini. Jadi semua titik-titik yang berada di sini bisa kita tulis secara umum seperti ini, ya. Nah, kalau lambdanya saya ambil 0, lambda nilai 0 sampai 1 kan. Lambdanya 0 berarti X1 X2 optimalnya di mana? Ini 0. Dan ini mana nih titik? C. Kalau lambdanya 1 berarti ini 0. D. Kalau lambdanya antara 0 dan 1 berarti optimalnya juga berada di antara D dan C. Oke, paham kan? Nah, betul. Terang kawan
seperti itu ya. Oke, nah dua solusi ya, solusi tunggal, solusi banyak. Ketika dia beribit ya, beribit. Oke. Nanti kalian bisa cek juga, bisa pakai itu ya, pakai tabel itu. Ketika D dan C-nya sama nilai Z-nya, berarti dia garis yang menghubungkan D dan C itu, titik-titik yang berada di situ, pasti juga nilai Z-nya sama. Nah, nanti bisa kalian lihat. Oke. Misalnya kalian tak buat seperti ini, buat daftar seperti ini kan. Nah, ada Z yang sama. Misalnya B dan C sama ya. Nah, berarti segmen garis yang menghubungkan B dan C, titik-titik berada di situ, Z-nya juga sama. Oke. Itu bisa. Nah, ada model solusi lagi. Ini saya hapus ya. Terus, tak ada foto. Udah, Pak. Saya rekamnya. Nah, ada juga kasus seperti ini nanti secara matematik ya, secara pemodelan dunia nyata, barangkali mungkin salah model atau apa. Nggak tahu saya, mana tahu ada ya. Ini X2, ini X1. Jangan dibiasakan XY terus enggak nanti dalam kepala kalian ya XY terus dirubah jadi PS bingung. PS. Oke. Nah, misalnya yang satu seperti ini constraint-nya. Yang satu seperti ini. Nah, di atas ini. Oke, di atas. Constraint-nya yang satu seperti ini. Yang satu seperti ini. Non negatifnya ini satu. Ini. Nah, mana daerah solusinya nih? Daerah solusinya mana? Kelihatan? Nah, ini daerah solusinya. Iya. Ya kan? Sampai ke atas. Sampai ke atas ya? Sampai ke atas sampai mana? Tak hingga. Sampai ke loteng sana. Ya enggak? Iya. Jadi tinggi seperti itu Mas Adi. Terus berarti kalau tak berhenti kita mengarsipnya, artinya solusinya tidak daerah solusi tidak terbatas. Daerah keterangan ini daerah solusi tidak terbatas. Unbounded solution space. Ya, daerah solusi tidak terbatas. Bagaimana solusinya? Daerah solusi tidak batas. Solusinya gimana? Tergantung. Nah, tergantung gimana? Nah, kalau apanya Z-nya seperti ini misalnya, ini Z1-nya, boleh kalian dapatkan Z2-nya seperti ini, Z3-nya seperti ini. Nampaknya pergerakannya ke sini kan? Terus ya? Tidak pernah dia meninggalkan daerah. Ya, tidak pernah dia meninggalkan daerah. Solusi kira solusi tak terbatas. Dia di sini terus. Nah, naik terus. Nah, ini contoh. Ini contoh solusi juga tak terbatas. Solusi tidak terbatas. Oke. Nah, ini ilustrasi dari masalah program linear dengan daerah solusi tidak terbatas dan solusinya juga tidak terbatas. Naik ya terus, naik terus, naik terus. Karena garis isoprofil ini tidak pernah meninggalkan daerah solusi. Kalau ini kan sampai di C, keluar dari C. Ini lah. Nah, ini tidak pernah. Oke. Ini kasus pertama, ketika daerah solusi tidak terbatas, solusi tidak terbatas. Nah, bisa juga dia punya solusi. Bisa juga dia punya solusi,
kita kasih ilustrasi. Kita ganti aja apanya? Fungsi tujuannya dengan fungsi tujuan yang lain. Ya, kita ganti fungsi tujuannya dengan fungsi tujuan yang lain. Ini kita gambarkan lagi daerah solusinya. Ya. Kita gambarkan. Nah, sini dia Z1, Z2, kesini perginya. Dapat kalian lihat kan mana solusinya? Iya enggak? Mana yang terakhir? Cep, terakhir ya. Ya, di titik itu. Terakhir ini jangan sampai masuk lagi sini ya. Ada juga mahasiswa buatnya gambar, tengok terakhir tapi muncul sini masuk lagi. Enggak, artinya semua garis itu berada di luar daerah solusi. Nah ini dia. Oke, nah inilah solusi itu. Nanti solusinya tunggal. Solusi optimal tunggal. Oke, jadi ini kasus model kurang linear yang daerah solusinya tidak terbatas, tetapi solusinya ada tunggal. Oke, nah berapa tuh? Tunggal, banyak, tak terbatas tapi solusinya juga terbatas, tak terbatas tapi punya solusi tunggal. Oh bisa saja dia solusinya banyak. Nah tergantung nanti ya. Nah nanti kita lihat. Baik, setiap ada bahan saya kasih ada latihan, kerjakan latihan dia sebanyak mungkin. Nanti untuk ini yang dikumpulkan saya pilih nanti mana aja. Kita buat tugas 2 saja, kumpul menjelang UTS, dan 2 tugas setelah UTS jelang UAS. Kemudian 1 kelas project nanti untuk kerja kelompok. 2 kali kuis. Pertemuan ke-4 atau ke-5 nanti kita kuis. Kemudian pertemuan ke-13 atau 12 kita kuis. Oke. Nah, adakah program ini tidak punya solusi secara matematik? Ada. Nah, bos. Ya. Oke. Kalau di video ini sebentar nih habis bahan. Kalau di kelas mahasiswa suruh ke depan satu-satu gambar. Gambar, nggak bisa berdiri. Tanyalah sini kan. Diri udah jangan tengok. Sekarang kamu yang gambar lagi. Gambar. Bisa digambar? Duduk. Kamu depan, nggak bisa. Ada yang sampai 2 orang kawannya sudah menggambarkan, dia masih berdiri juga belum bisa. Kalau sekarang bagaimana saya nyuruh badannya? Ya di rumah berdiri ya nggak bisa ya. Oke. Nah, ini contoh yang tidak punya solusi. Kira-kira kalau tak punya solusi gimana menurut kalian? Panahnya beda-beda, Pak. Nah, daerah yang solusi nggak ada. Daerah solusinya nggak ada. Kalau daerah solusi nggak ada ya. Misalnya constraint-nya, kendalanya yang satu diarsir arah ke sana, ya enggak? Yang satu arah ke sini, yang ini bolehlah ke atas, tapi tidak ada irisan. Nah, jadi ini daerah solusi tidak ada. Program linear tidak punya solusi. Nah, secara matematik bisa terjadi ya, ini gambarnya. Secara dunia nyata nanti mungkin kita salah memformulasikan masalah. Mungkin saja dia tidak linear, kita buat model linear, nggak jadi dia. Oke? Nah, ini matematik seperti ini. Nah, jadi kita sudah belajar menyelidiki solusi optimal dengan garis isoprofil, ya seperti ini, atau ya isokos. Oke, dengan cara memberikan nilai-nilai tertentu pada fungsi tujuan, mulai dari nilai terkecil yang berangsur nilai yang terbesar, lalu kita lihat
arah dari garis itu. Dan daerah terakhir yang disentuh oleh garis itu adalah solusi optimal. Oke. Nah, solusi optimal ini bisa banyak, bisa tidak terbatas, bisa daerah solusi tidak terbatas tapi solusi optimal terbatas, dan juga bisa tidak punya solusi sama sekali. Dan juga kita sudah membahas menyelidiki solusi optimal dengan melihat titik-titik sudut dari daerah solusi. Oke. Untuk maksimisasi titik yang memberikan titik sudut memberikan nilai terbesar, itu adalah solusi optimal dari program linear. Selesai. Oke. Nah, kita lanjutkan. Optimal banyak sudah. Visible. Nah, ada susah kan? Nah, ada susah. Yang susah itu apa? Yang susah itu mencari waktu untuk belajar. Nah, itu mahasiswa seperti itu. Karena saya mahasiswa seperti itu juga. Memulai belajar itu susah. Tapi kalau udah asik belajar, wah mantap. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara kita tidak menggambar, tapi kita bisa menemukan solusi optimal. Nah, tapi belum masuk teori-teori yang macam-macam. Oke. Nah, kita lihat. Ini saya hapus. Iya, Pak. Jadi model yang pertama ini kalian simpan, dibuat bagus-bagus gambarnya. Nah, nanti kita sampai tengah semester ini aja kita buat gambarnya aja sebagai prototipe dari masyarakat kita. Bagus. Kita ada masuk bahan untuk minggu depan. Minggu depan kita ulang. Nah, ini 4 tadi enggak? Kita tulis dari program ini kita tadi. Maksimum Z sama dengan 3x1 ditambah 2x2. Kendala constraint x1 ditambah 2x2 kecil sama 6. 2x1 ditambah x2 kecil sama dengan 8 min x1 ditambah x2 kecil sama dengan 1, x2 kecil sama dengan 2, x1 dan x2 tidak negatif. Oke. Nah, itu merubah atau mengubah bahasa Indonesia itu Pak? Mengubah. Kalau mengubah pantun mana mengubah saja? Apa bahasanya? Mengubah ke? Hah? Merubah.
Iya, Pak. Mengubah. Kalau Mengubah. mengubah pantun apa? Mengubah pantun, mengubah pantun. Nah, kan? Nah, perlu dipelajarinya. Kalau merubah berarti kata dasarnya merubah. Merubah ada al-warna. Merubah, rubah itu jenis binatang. Iya. Ubah. Nah, ada lagi gubah, mengubah. Kalau orang membuat pantun, mengubah pantun, mengubah puisi. Nah, nanti kalian cek apa yang tepat. Mengubah. Merubah nggak salah. Mengubah. Nah, mengubah. Kalau saya mau ubah, nah, aneh kelihatannya. Mau ubah. Nah, nanti sementara mengubahnya. Mau ubah. Mengubah ya. Program linear ke dalam bentuk baku standar. Nah, ini penting nih. Ya, kita bekerja dengan standar. Ya, mengubah program linear ke dalam bentuk standar. Apa maksud dengan bentuk standar? Bentuk standar kita di sini, ya, ini lain textbook kadang-kadang lain bentuk standarnya. Tapi kuncinya satu saja. Bentuk standar itu kalau kita buat max, ya, max, maksimum kan? Winston kita rujuk max. Kemudian kendalanya harus dalam bentuk sama dengan. Itu penting. Ada buku juga bentuk standarnya dibuatnya min. Terserah mau min, mau max, tapi jelas tanda persamaan harus kalian rubah ke dalam bentuk sama dengan. Nah itu kuncinya ya. Nah, bentuk itu kita persamaan sama kan, kecil sama dengan. Bagaimana cara merubah kendala yang constraint-nya atau kendalanya dalam bentuk kecil sama dengan menjadi sama dengan? Nah, gimana menurut kalian? Ruas kiri X1 tambah 2 X2 lebih kecil atau sama dengan ruas kanan? 6. 681 itu namanya ruas kanan ya. Bagaimana caranya? Kita tambahkan sesuatu pada ruas kiri. Sesuatu yang tidak negatif. Tidak boleh negatif. Harus juga besar sama dengan 0. Oke? Ya, karena ada sama dengan di situ maka kita tambahkan sesuatu yang tidak negatif. Oke? Kecil, besar atau sama dengan 0. Oke, kalau sama dengan dia 6 berarti yang kita tambahkan itu 0. Ya lah. Kalau kecil dari dia dari 6 berarti kita tambahkan sesuatu yang positif. Oke? Nah, sesuatu kita tambahkan itu namanya variabel slack. Saya tidak terjemahkannya. Variabel slack. Oke? Ya. Apa itu variabel slack? Variabel yang kita tambahkan pada ruas kiri dari constraint yang tanda persamaannya adalah lebih kecil atau sama dengan. Oke, nah kita tambahkan namanya S1. Nah bolehlah sama dengan berapa sini tadi? Nah, oke, nah, ya. Sama. Kita tambahkan S2. Oke. Sama. Tambahkan S3 sama dengan. Sama. Tambahkan S4 sama dengan. Berapa tadi? 2. Nah, S-nya juga kita tambahkan di sini S1. S1, S2, S3, S4. Nah, jangan lupa ini kalau kalian buat model, kalau constraint ini tertinggal, kalian kena diskon 25% ya. Ini menentukan kelayakan ini. Jangan sembarangan, jangan dianggap enggak besar pengaruhnya ini. Kalau kalian hilangkan ini, artinya semua variabel bebas. Ada caranya nanti.
Karena menyelesaikan program linear harus di kuadran pertama. Nah, program linear bekerja pada kuadran pertama. Kalau variabelnya bebas, ada cara mentransformasinya sehingga nanti modelnya semua solusinya pada kuadran pertama. Ada tekniknya nanti. Oke, nah ini kan pahami. Dan jangan lupa ini ya. Oke, nah itu dia. Oke, nah ada pertanyaan situ. Cara merubah program linear ke dalam bentuk standar. Nah, nanti akan menyusul. Ini kalian pahami dulu. Nanti menyusul ketika ada. Gimana Pak caranya? Nanti, ya, akan nyusul. Ya, itu variable select ini. Ya. Nah di sini tidak usah kita tambahkan 0S1 tambahan tidak perlu. Biar aja seperti ini. Ya. Kalau seharusnya ditambahkan juga kan 0S1 tambah 0S2 atau 0 tak apa kan. Oke. Kelihatan kan? Ya. Nah, garis itu terjadi ketika S1 sama dengan garis apa? Garis yang pertama. Ini konsep pertama. Garis itu ketika S1 sama dengan 0. Betul nggak? Ya. Nah, garis itu, garis ini terbentuknya garis ini ketika S1 sama dengan 0. Betul nggak? Nah, kita tulis di sini. Ini ketika S1 sama dengan 0. Oke. Garis ini kapan terjadi? Ketika S2 sama dengan S2 sama dengan 0. Pas tuh. S2 sama dengan 0, 2S1 kan S2 sama dengan 8 gitu ya. Nah, untuk S3 sama dengan 0, garis mana? Yang ketiga. Coba sini ya, nak. Sini ya. Ini di sini ya. S3 sama dengan 0 ya. Oke. Oke. Yang berikutnya S berapa? S4 sama dengan 0. Jadi X2 sama dengan 2 ya, nah. Sini aja ya. S4 sama dengan. Kalau ini terjadi X2 sama dengan 0, ya kan? Ya kan? Kalau ini terjadi X1 sama dengan 0. Nah, oke. Paham ini? Meletakkan S1 sama 0 gitu ya. S2 sama dengan 0, S3 sama dengan 0. Ini jelasnya S3 ya. Jelasnya S3. Garisnya ya, garis terbentuk. Kalau kita nolkan ini kan terjadi garis ya. Nah, terjadi garis. Ya. Nah, lalu ini kita tambahkan. Kita label lagi ya. A, B, C, D, E, F. G-nya mana kalian suka? G sini lah ya. G. Sudah dia apa? H. Ya, Pak. H. Sini H ya. Semua perpotongan kita lihat. I. J. Mana lagi perpotongan? K. K ini enggak? Iya, Pak. Ini L. L. Mana lagi? M. M. Habis. Habis ya? Habis, Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada lagi enggak? Habis. Bisa. Nah, ini apa nih? Ini apa? Oh iya Pak. N. N. Habis. Oke. Nah, kalau kita menyelesaikan sebuah sistem bersamaan,
semalinear. Matriknya apa syarat matriknya? Persegi kan? Iya, Iya Pak. kan? Matrik kita persegi enggak ya? Enggak. Enggak, Pak. Enggak. Enggak. Matriknya ada persegi enggak? Nah, ini masalahnya. Oke. Nah, kalau kita ingin menyelesaikan, kita berapa ukuran matrik yang kita perlukan? 4 kan? 4 kali 4 kan? Nah, kita punya baris kan? Kolom berapa sekarang? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya? Baris 4. Nah, kita perlu sebanyak baris. Sebanyak baris. Biasanya banyak baris itu lebih kecil dari banyak kolom. Ya, kolom linear. Oke. Jadi kita perlu matrik 4 kali 4. Oke. Nah, artinya kita perlu solusi kita itu ada 4 variabel menjadi solusi kita. Ya enggak? Sesuai dengan baris. Oke. Nah, lebih 2. Oke. Yang 4 tadi ya, sebanyak constraint, sebanyak baris, sebanyak kendala, jadi kita namakan dengan variabel basis. Oke. Apa tadi? Jumlah variabel yang menjadi basis adalah sebanyak baris. Oke. Dan sisanya 2 untuk masalah kita ini, itu kita namakan dengan variabel non basis. Variabel non basis itu kita nolkan, nilainya 0. Variabel non basis kita cari nilainya. Nah, saya ulangi ya dengan bahasa yang gampang kalian mengerti lah. Untuk solusi program linear itu banyaknya variabel basis itu sebanyak baris atau sebanyak constraint. Dalam contoh kita ini banyak variabel basis adalah 4 karena banyak baris 4, dan sisanya yaitu 2 variabel itu kita namakan yang variabel non basis. Variabel non basis kita nolkan, ya, dinolkan nilainya, dan variabel basis kita cari nilainya. Oke. Nah, jadi kalau kita punya 6 variabel, sementara kita perlu 4 variabel basis, berapa banyak carakah yang mungkin kita ambil sebagai basis? Berarti 4 ambil 6. Bagaimana cara menulis 4 ambil 6? 6 pilih 4 sama dengan 6 faktorial per 4 faktorial kurang 6 kurang 4 faktorial sama dengan apa nanti? 6 faktorial per 4 faktorial. Ini 6 kali 4 faktorial. Jadi ada 15. 15. Wah, ini tidak sekali nanti 15 basis, ya, kombinasi basis yang akan kita lihat nanti. Nah, dari sekian 15 itu, kalau tadi berapa buah kalau disuruh kita gambarkan tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 15 saja. Tapi kita tak perlu gambar ini, tapi kita hubungkan dengan gambar kita ya. Oke. Nah, bagaimana caranya? Kita buat tabel. Ya. Mana akan di sini ya? Tabel, terus ambil lagi. Oke. Tabel. Ini kita buat non basis.
basis. Kalau kalian sudah belajar aljabar ini elementer, kalau basis berarti kalian sudah bisa melihatnya basis. Berarti dia kolom-kolom itu adalah independen, enak. Nah, kalau basis berarti dia nanti apa namanya? Kalau dicari apanya, determinannya non singular. Nah, tidak nol, berarti ada inverse. Bisa kita menghubungkan itu tidak akan saya bahas. Ya. Nah, kita lihat seperti ini. Kemudian titik yang ini untuk menghubungkan dengan gambar kita. Titik yang berkorespondensi. Oke. Kemudian nilai Z, nilai objektif atau nilai Z kurung. Ini kelayakan. Apa tadi layak? Tidak ada variabel yang negatif. Oke, kalau ada yang negatif tak layak ya. Ya, Pak. Nah, non basis. Oke. Kita urut menurut ini dulu. Lihat di sini. Titik A ini perpotongan antara garis ini dengan garis ini ya. Ya kan? Ya. Perpotongan garis X ketika X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 0, ya tak? Nah, kita buat sini. X1 sama dengan X2 sama dengan 0. Non basis. Berarti otomatis kita dapat masuk aja ke sini. Otomatis ya, dapat S1 sama dengan 6, S2 sama dengan 8, S3 1, S4 sama dengan 2. Diurut menurut ininya ya. Nah, jangan terbalik-balik. Urut secara urutan. Nanti urutannya menentukan ini. Untuk pelajaran selanjutnya urutannya menentukan. Kalau salah urut kalian nanti apa dia? Sungsangnya nanti. Titik korespondensi apa? A 0,0 ya dah. Nilai apa itu? 0. Layak ya? Layak. Nah, karena dia berada pada daerah layak. Oke. Kita batas layak. Nanti kita teruskan ini. Seperti ini. Oke. Nah, coba kita balik ke titik B. Titik B itu ketika apa? X2 sama dengan 0. Coba lihat perpotongan dari sini. Dari sini kan X2 sama dengan 0 ya. Ya? Iya, Pak. Dan S2 sama dengan 0. Yaitu X2 sama dengan 0, S2 sama dengan 0. Nah, carilah itu. Cari sini ya. Nah, ini cara aljabar biasa, eliminasi biasa kalian. Apa yang dinolkan sekarang? X2, S2. Berarti ini tinggal apa? X1 ditambah S1 sama dengan 6. Iya tak? Ya, yang kedua 2X1 sama dengan 8 min X1 tambah S3 sama dengan 1, S2, S4 sama dengan 2 ya. Ya. Oke. Nah, cari ini berapa ini? Ini X1 sama dengan 4. Ini S1 sama dengan 2. Selesai ya? Nah, kita urutkan X1 menurut ini ya. Tabelnya menurut ini ya. S1, S2, S1, S2, S3, S4. Nah, berarti kita dapat berapa? Pertama kita tulis apa? X1. X1 sama dengan 4. Apa lagi urutannya? S1. S1 sama dengan 2.
S3 sama dengan 5. 5 ya. S3-nya 5, Pak. S3 5. Mana S3? Ini ya. Iya. Belum saya tulis ya. S3 sama dengan 5. S3 sama dengan 5. Kemudian S4 sama dengan 2. Berkorespondensi dengan titik B. B X1 nya 4, X2 nya 0. Z nya berapa? 12. Kayak? Kayak. Nah, mudah kan? Coba kalian Luisi G ya, yang titik G yang G-nya X2 nya sama dengan 0. 0, Terus S1 nya sama dengan 0. S1 sama dengan 0. Oke, kita cari sini ya. Apa tadi? X1 0, 0. X1 0 ya? X2. X2 0, salah. X2 0 itu betul. Saya yang salah. X2 0, S1 0. 0. Oke, masukkan. X1 Berapa? X1 X1 ditambah sama dengan 6. Iya, Pak. 6 kan? Iya. Kemudian 2X1 tambah S2. S2 sama dengan 8. 8. Terus min X1 ditambah S3 sama dengan 1. 1. Terus S2 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 0. S4 sama dengan 2. Oke. Mana yang kita cari ini? Min 6. Berarti ini 12. 8 berarti min 4, Pak. S2 S2 min 4. S2 min 4. Iya, Pak. Ini Terus S3-nya min 5. min 5. Oke. Tulis. Berarti X1 berapa? X1-nya 6. 6. Urutannya S2-nya min 4. min 4, S3-nya min 5. min 5, S4-nya 2, Pak. S4. 2. Titiknya G Iya, Pak. Ini sama dengan X1 6, 6, X2 0. Nggak usah dicari ini karena tidak Iya, tidak, Pak. tidak layak. Dan ada negatifnya. Ya, itu nampak tuh di luar daerah, nampak kan? Di luar daerah, nah itu nampak kan? Nah itu teori kita tadi tidak layak ya, karena ada variabel yang negatif. Meskipun X-nya tidak negatif, tapi variabel selanjutnya negatif. Nah, itu dia. Cantik kan? Cantik peran ini aplikasi yang bagus sekali dari linear apa? Aljabar linear di program linear. Kalau kalian pelajari, wah, enak kali belajar ini. Macam-macam bisa kalian bikin untuk proyek skripsi ini kan? Ya? Nampak kan? Nah, coba hurunia yang C tadi. Nah, kepotongan apa? X1-nya. Sini lah kita pergi. Mana kita pergi lagi? Sini. Boleh enak? Ya, Pak. Harusnya urutan A, B, C, D. Nah, ada apa ya? X1-nya 3. Ini dulu. Yang non basisnya dulu. Perpotongan apa yang nol dengan apa yang nol itu? S1 sama dengan 0. S1 sama dengan 0. Dan ya ini dia di sini ada perpotongan dengan apa dia? Ada dua garisan, ini sini yaitu ketika S1 sama dengan 0, ini sini apa? S2 sama dengan 0. Sama dengan 0. Nah itu, nah cari secara Aljabar tadi. Oke, arti ini X1 S1 sama dengan 0 dan S2 sama dengan 0. apa lagi apa? X1 X1 tambah 2X2 sama dengan 6. 6, 2X1 2X1 ditambah X2 sama dengan 8. 8. Min X1 Min X1 tambah X2 sama dengan 1. Ditambah S3 sama dengan 1. tambah S3 dengan 1 ya. X2 tambah S4 sama dengan 2. Sama dengan 2. Ya, Pak. Ya, nah kerjakan ini dulu.
Boleh Nah, Kak. ingat dapat tadi berapa? X1 sama dengan 10/3 ya. X2 4/3 ya. Nah, di sini cari S4-nya berapa? Supaya kita pilih situ. 4/3 tambah S4-nya 2/3. Nah, tuh X1-nya dulu. X1 10/3, X2 4/3, S3 berapa? S4 berapa? S4-nya 2/3. 2/3. S3 belum ya? S3 3. Iya Pak. Oke. Nah, tangan. Ini berkorespondensi dengan titik C, yaitu ada di sini 10/3, 4/3, dapat 12 2/3. Layaknya. Ayo. Nah, kalian teruskan ini. Teruskan. Berarti ada sebanyak berapa nanti? 15. 15 Pak. Nah, coba kita hitung. Ada nggak kita punya 15? Sampai apa kita? Buktinya sampai 4, cuma sampai 14. Ah, mana satu lagi buktinya? Iya. Hah? Jadi bingung Pak. Ah, mana satu lagi? Mana satu lagi? Ayo. Nah, ada yang tidak berpotongan. Kenapa? Ini dengan ini tidak ada perpotongan. Ketika kita ambil X2 sama 0 dan S4 sama 0 tidak ada. Iya Pak. Nah, coba kita lihat keajaran ini kita. Ketika S4 sama dengan 0, kemudian S2 sama dengan kan X2 sama dengan 0, ya, masukkan ke situ. X1 tambah S1 sama dengan 6, ya nak? Iya Pak. 2X1 ditambah S2 sama dengan 8. kemudian Min X1 tambah S3 sama dengan 1. S4 sama dengan 2. sama dengan 2. S4 sorry. Ya S2 berarti kan 0. ya 0. Nah, jadi kita punya persamaan seperti ini. Coba kalian lihat. Ada solusi tidak persamaan ini? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada solusinya. Oke? Nggak ada solusinya. Jadi sistemnya tidak konsisten. Oke? Nah itu sebabnya itu. Tidak ada yang memenuhi. Jadi sistem tidak konsisten. X1 tambah S1 6, 2X1 tambah S2 8. Mana bisa? Oke? Matriknya juga nggak menyusahkan. Berarti ini sistem tidak konsisten. Sistem tidak konsisten. Maka hilang satu. Di gambar pun hilang dia. Di persamaan ada dia, tapi dia tidak punya solusi. Ya, sistem tidak punya solusi. Ya. Nah, jadi kita ubah statement kita. Paling banyak solusi basis itu bukan solusi basis itu bukan banyaknya sebanyak ini, tapi paling banyak, ya, paling banyak sebanyak ini. Oke? Kalau kalian punya, jika ada dalam bentuk standar ya, dalam bentuk standar, catatan dalam bentuk standar, jika ada n variabel dan n kendala, maka
solusi basis paling banyak adalah n faktorial per n faktorial per n kurang n faktorial. Oke, syaratnya n lebih besar dari n ya. Banyak variabel dalam bentuk standar ya. Ingat kita bicara dalam bentuk standar. Kalau dalam teori ya paling banyak ini. Oke. Nah, ini hilang satu karena ada sistem yang tidak konsisten. Dalam gambar ada constraint yang tidak berpotongan, yaitu constraintnya ini dengan yang ini ya, yang non negatif. Oke. Itu penyebabnya itu. Dari tadi kita lihat kode 10 itu ya. Kode 15 ya. Betul. Sengaja supaya kalian penasaran. Oke, nah itu dia ya. Nah itu caranya. Jadi kalian ambil basis sebanyak kendala, lebihnya adalah non basis. Lalu kalian nolkan. Nah ini kan sama apa nih? Kombinasi ya, mengambil 2 sama mengambil 6 dengan mengambil 4 dari 6 sama nilainya mengambil 6 dari 2 sama aja. Karena segitiga pas lagi simetris ya, simetris ya. Nanti kalau kalian ambil pengantar kombinatorik belajar itu, sudah belajar belum? Udah Pak. Ya. Nah, kalau kita punya untuk lebih mudahnya lebih bagus kalian ambil yang kecilnya, yang non basisnya. Kalau 2 ini banyak non basis, dan sebenarnya ini adalah basis. Oke, nah 4 jumlah basis. Jadi kalau ada X1, X2, S1, S2, S3, S4, ambil aja daftar seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 15 nanti. Ini basis. Ini nomor basis. Ini non basis sebenarnya. Nah, kalian pasang-pasang nih. X1, X2 non basis ya. Nah, ini pasti 0 ya. Kan 0 ini. Bukannya 0. Oke. X1, S1, X1, S2, X1, S3, X1, S4, gitu kan? Nah, nanti apa? Lanjutkan X2, S1, S2, 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 S3, S2, S4. Masuk lagi S1, S1, S2, S1, S3, S1, S4. Masuk lagi S2, S3, S2, S4. Masuk lagi S3, S4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya, komplement dari ini tentu S1, S2, S3, S4. Komplement dari itu tentu ini S2, X2 X2 urutan ya. Ya. S2, S2, S3, S4. Komplement dari ini tentu X2, S1, S3, S4, seterusnya. Nah, kalian lengkapi ini. Ya. Bisa share dengan kawan-kawan nanti ya. Jalan itu ya. Nah, lengkapi lagi. Tak usah dikumpul, tapi dibuat. Kapan-kapan saya tanya, saya suruh kumpul. Atau saya buat soal lain kan, buat seperti ini kan. Oke. Nah, berapa SKS kan? Baru 2 SKS, tinggal 1 SKS lagi. Lanjut cukup Pak. sampai sini dulu. Enggak. Iya. Sesuai materi aja lah Pak. Kalau saya kalau di kelas ini udah kebanyakan ini. Nah, pahami ini dulu ya. Pahami ini. Kalian lengkapi daftar ini. Ya. Bila daftar ini kita hubungkan dengan sini ya. Jadi kalian paham apa non basis, basis. Kemudian korespondensi yang setiap titik sudut ya, titik sudut ini. Kemudian kita lihat kelayakannya. Kalau dia di luar daerah solusi berarti dia tidak visible. Layak. Ada bahasa Inggrisnya layak itu visible ya, visible.
biasa aja saya disebut visible itu. Oke. Kita adopsi aja kata-kata visible, layak ya, daerah layak. Oke, ada banyak nih. Jadi kalian pahami, nah, itu udah mantap tuh. Kita masuk nanti metode yang lebih canggih lagi kan, metode simplex namanya. Tapi dasarnya di sini. Nah, sedikit lagi saya akan cari ini. Tadi kan cara aljabar substitusi seperti itu ya, enggak? Karena ada lebih elegan dari itu ya, enggak? Cara matrik ya. Nanti kita minggu depan kita bahas dengan cara matrik. Matrik, lalu kita cari inverse-nya, lalu kita kalikan kapan. Saya minta kalian untuk menghitung inverse, bisa menghitung inverse untuk matrik 3x3 secara manual. Ya, tapi karena kita perlu komputasinya saja, tidak perlu cara mencari inverse-nya gitu kan. Boleh kalian mencarinya pakai software atau yang lebih sederhana pakai Excel. Pelajari mencari inverse matrik, perkalian matrik dan lain-lain dengan Excel. Oke? Pelajari ya. Nanti saya tidak akan menerangkan bagaimana mencari inverse. Saya catat saja inverse yang sudah saya cari gitu kan. Terus saya share. Oke. Nah, demikian kuliah kita hari ini. Materi selanjutnya kita sambung minggu depannya, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dan kerjakanlah tugas-tugas latihan yang ada dalam bahan ajar saya itu, bahan yang saya share itu ya, untuk melatih kalian menjaga soal-soal. Oke, sekian. Kombinasi itu kan Pak, kombinasi yang kalau misalnya kan ada satu yang tidak ada itu perlu ditulis juga atau nggak usah Pak? Di kotaknya itu misalnya. Di sini ditulis juga Pak. Tidak konsisten, tidak punya solusi. Di basisnya tuh Pak. Iya di basis itu, non basis tulis. Di basis tulis tidak punya solusi. Ya, tidak punya solusi ya, tidak punya solusi. Ketika apa? Tadi apa? Ketika S4 sama dengan 0 dan S2 sama dengan 0, non basis, tidak punya solusi, inti evaluasi tidak ada, nilai B tidak ada. Ya supaya itu nampak gitu kan. Jadi pas 15 semua kan. Oke. Nah, itu lagi. Hilang. Mahasiswa dulu juga tanya, "Pak, hilang Pak satu Pak." Coba cari. Tak ketemu Pak. Coba artinya non basisnya ada Pak. Solusi? Tak ada solusi Pak. Itulah dia. Itulah dia. Tak ada solusi. Kalau ada solusi ada dia. Tak ada solusi tak ada. Itu kan. Itu mantap tuh kan. Ini menemukan sendiri kan. Oke. Ini bagus soal dari buku Ambiataha saya ambil. Saya lihat mewakili semuanya untuk maksud yang akan saya sampaikan. Ada textbook yang kasih contoh itu yang biasa-biasa aja kan. Ini yang dia tahu bagus ya. Winston bagus ya, Winston. Banyak kasus. Winston itu ngasih kasus di latihan. Soal latihan baru kita dilihatkan sesuatu yang aneh gitu. Kok aneh ya? Kok aneh ya? Kok gitu ya? Oke, itu kombinasi itu bisa dicatat nanti ya. Bisa lah ya nak. Basis, non basis itu komplemennya. Kalau non basis ini komplemennya basis, gitu ya. Yang penting ingat jumlah, berapa jumlah basis kita ambil. Oke, jadi pas kalau ada M kendala, berarti ukuran basisnya adalah M, ya. Dan yang non basis N kurang M itulah non basis yang kita samakan nilainya dengan 0. Oke, kemudian kita cari itu cara jadul, cara substitusi jadul kan, sejak SMA dengan undang itu kan. Nanti cara canggih itu dengan matrik. Nanti ada lebih meningkat lagi nanti, yaitu dengan OBE. OBE masuklah kita ke metode simplex. Metode paling canggih untuk selanjutnya simplex itu adalah pelajaran kita sampai ke tengah semester. Simplex itu ini, simplex itu, simplex itu ini, udah susah. Setelah ruas atau UTS, kita bahas non-linear. Non-linear kalkulus kalian mainkan di situ. Maksimum, minimum, syarat perlu, orde 1, syarat cukup orde 2,
teorema rule, macam-macam kan, teorema titik tengah, teorema apa lagi, teorema antara, nilai antara. Nah, itu kita mainkan tuh. Oke, nah jadi pelajarannya semuanya alatnya sudah ada sama kalian. Nah, bilang sama kawan-kawan, alat sudah kita miliki, cuma kalian perlu mengasahnya lagi, kurang tajam. Ya, nah, pelajari lagi. Oke, ya, terima kasih. Terima kasih Pak.